jika itu tidak diolah secara benar akan masuk ke tumbuh-tumbuhan bahkan hewan. Dan seperti yang diketahui, beberapa studi mengatakan kalau itu sudah masuk ke hewan, ikan atau yang lain-lain tumbuhan, maka itu akan ikut ke tubuh kita, sehingga dalam jangka panjangnya jika kita makan tanaman atau hewan yang terkontaminasi tentu saja akan berakibat buruk bagi kesehatan. Kami dari Laboratorium Penelitian Program Bidan Kimia berangkat dari keprihatinan banyaknya limbah masker yang saat ini banyak dibuang oleh masyarakat. Itu kami akan mengolah limbah masker tersebut menjadi bahan bakar cair. Nah, ini yang menjadi alasan kami untuk menjawab tantangan dari Dekan FDI. Jadi kami akan sudah mengolah limbah masker tersebut menjadi bahan bakar cair. Kami dengan bantuan adik-adik mahasiswa itu sudah mengolah limbah masker menjadi bahan bakar cair yang akan bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar sehari-hari, daerah segitu. Menggunakan alat pirolisis, jadi limbah masker yang sudah dipisahkan dari limbah lainnya itu akan kita masukkan ke tabung reaktor pirolisis, kemudian dengan pemanasan pada suhu sekitar 400 sampai 500 itu akan diubah atau dikonversikan menjadi bahan bakar cair. Jadi berbagai macam masker ya bisa kita olah. Ini ada jenis masker medik yang biru biasa, kemudian ada yang bio, kemudian ada, jadi hampir semua berbagai jenis masker itu bisa kita olah. Termasuk scuba dan sebagainya. Scuba bisa, yes. Karena kita juga melakukan analisis awal dari bahan ini. Jadi semua jenis masker ini kan kalau kita analisis bahan dasarnya mirip dengan plastik. Jadi plastik HDPE maupun PP, polipropilin yang biasanya untuk kantong plastik dulu Pak. Nah itu bisa, semuanya bisa, insya Allah bisa untuk kita ubah menjadi bio. Itu nanti langsung dimasukkan ke situ? Ini nanti semua kita masukkan ke tabung pirolisis, kemudian ditutup rapat, kemudian kita lakukan proses pemanasan, itu akan terbentuk uap, diembunkan, akhirnya kita dapatkan bio-oil ini atau bahan bakar cair ini. Itu pasti apa? Ginus. Plastik ginus. Nggih ya. Tapi yang negatif nggih. Bukan yang positif. Positif. Oh. Nggih. Limbah ini termasuk limbah berbahaya? Nggih. Dengan Permenkes dia harus diolah. Tidak bisa langsung di apa Pak yang memperhatikan dari makin banyaknya limbah masker ini? Nah ini seperti yang kita ketahui banyak studi mengatakan bahwa limbah masker ini kalau langsung dibuang ke alam, tadi sudah saya sampaikan, tidak akan terdegradasi dalam waktu yang dekat. Jadi kalau itu akan bertumpuk-tumpuk seperti halnya limbah plastik, itu akan menghasilkan mikroplastik yang jika itu tidak diolah secara benar akan masuk ke tumbuh-tumbuhan bahkan hewan. Dan seperti yang diketahui, beberapa studi mengatakan kalau itu sudah masuk ke hewan, ikan atau yang lain-lain tumbuhan, maka itu akan ikut ke tubuh kita, sehingga dalam jangka panjangnya jika kita makan
tanaman atau hewan yang terkontaminasi tentu saja akan berakibat buruk bagi kesehatan. Untuk mendapatkan 1 liter itu dibutuhkan berapa limbahnya? Jadi untuk 1 kilogram masker ya, itu bisa kita dapatkan sekitar 500 sampai 600 ml. Jadi sekitar 50 sampai 60% mendapatkan minyak ini. Sisanya adalah arang. Nah, arang itu bisa kita ya bakar biasa lah, mungkin bisa. Untuk kedepannya kajiannya adalah dikembalikan lagi sebagai penyuplai panas untuk alat itu. Karena selama ini kalau di lab kan kita masih menggunakan listrik, sehingga kalau kita menghasilkan arang itu nanti bisa kita buat briket misalnya, akan dikembalikan menjadi suplai panas untuk alat tersebut. Penggunaannya Pak, penggunaannya untuk apa yang Pak? Jadi ini sebenarnya kalau uji secara kimia itu senyawa ini yang ada di bahan bakar saya ini sudah setara dengan minyak tanah. Sehingga kalau misalnya untuk bahan bakar sehari-hari untuk memasak saya kira sudah tidak masalah. Jadi kalau kita perhatikan seperti dulu penjual pecel lele di warung-warung itu kan dia menggunakan minyak tanah kemudian di spray gitu. Nah itu bisa sebagai setara minyak tanah tersebut. Tapi untuk sampai ke misalnya ke bahan bakar kendaraan mobil itu masih perlu peningkatan dari produk ini. Nah kami juga sudah berpikir ke arah situ, jadi agar bisa setara dengan pertalit atau yang lain itu, maka harus ada serangkaian proses lanjutan untuk mendapatkan kualitas yang setara dengan misalnya untuk dipakai untuk kendaraan bermotor. Butuh waktu berapa lama dari ide awal kemudian sampai bisa terwujud bio oil ini? Penelitiannya atau prosesnya aja Pak? Mulai dari ide sampai proses jadi awal pandemi itu sekitar Maret. Kemudian di bulan kita mulai diskusi dengan beberapa teman. Nah itu di sekitar bulan Agustus itu sudah kita mulai, dan bulan Maret itu sudah kita dapat hasilnya. Jadi sekitar 6 bulan Pak. Untuk karena yang paling penting itu kan kita mendapatkan kondisi operasi yang optimal lah, sehingga mendapatkan produk bio oil ini yang sesuai dengan yang kita inginkan. Kita tambahin. Kalau tadi cair, kami juga dapat padat. Padat itu tuh apa nanti dia? Nah ini bisa macam-macam. Tadi sampun diinginkan untuk konblok salah satunya, campuran konblok atau untuk aspal itu bisa kan di mana gitu? Pulang-pulang itu kan ada campuran aspal dengan plastik gitu. Kedepannya bisa juga. Kalau kendala yang dihadapi? Kendala yang dihadapi
Nah, sebenarnya secara umum tidak ada gitu, karena ini adalah skala laboratorium. Cuma kedepannya itu adalah bagaimana untuk mengedukasi masyarakat bisa memisahkan antara limbah masker dan limbah rumah tangga lainnya. Itu yang paling penting sebenarnya, Pak. Kalau istilahnya proses kami ini benar-benar menggunakan masker langsung, itu nggak masalah. Cuma masyarakat itu kan belum terbiasa untuk memilah antara limbah organik dan limbah anorganik. Sedangkan limbah masker ini termasuk adalah limbah anorganik, sehingga itu perlu edukasi ke masyarakat bagaimana bisa memisahkan antara limbah masker dan limbah yang lainnya. Kami sangat bangga sekali karena Pak Hidayat sangat aktif di dalam upaya untuk meningkatkan produk-produk hasil dari laboratorium. Nah, konsentrasi fakultas kami pada tahun terakhir ini adalah hilirisasi produk. Jadi kami menghimbau kepada semua laboratorium itu bisa menghasilkan produk yang bisa nanti diproduksi dan dijual di masyarakat, sehingga kami sekarang lagi membenahi semua laboratorium dan output dari laboratorium tersebut adalah produk yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa. Jadi tidak hanya digunakan untuk proses pembelajaran, namun digunakan untuk riset dan bisa menghasilkan produk, yaitu kita mengharapkan ada hilirisasi produk lah dari Fakultas Teknologi Industri. Ini program terakhir dari Fakultas Teknologi Industri yang selama ini kami sebagai dekan itu selalu membuat program-program yang secara terstruktur. Program yang pertama kita lakukan adalah digitalisasi dan sudah berhasil digitalisasi, hampir semua kegiatan di fakultas kami sudah digitalisasi. Kemudian peningkatan SDM dan yang terakhir ini adalah hilirisasi produk. Produk yang kami peroleh, jadi dari limbah masker ini tidak sekedar produk yang kami peroleh, ini juga sudah kita analisis. Jadi produk yang kami peroleh ini sudah kami uji di laboratorium dan kandungan penyusunya ini hampir mirip dengan bahan bakar minyak yang berasal dari minyak bumi, sehingga kedepannya ini diharapkan untuk penanganan limbah masker ini akan lebih komprehensif, terutama untuk mengurangi limbah masker yang kebanyakan terbuat dari bahan plastik. Sehingga kalau dari bahan bakar plastik, seperti kita ketahui, akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai di alam. Sehingga ini adalah sebagai usaha kami untuk bisa membantu pemerintah menangani limbah plastik atau limbah masker bekas yang dihasilkan dari pemakaian masker sekali pakai.